Film memperlihatkan sebuah kedai makanan yang ada di Jepang. Wanita cantik dengan postur body lumayan seksoi ini, dia bernama Yoshitaka Nene. Mbak Nene bekerja di kedai ini bersama sang suami. Namun ia sering dihampiri oleh pamannya yang sering jajan di kedainya. そうなんだけどさ、でもほら、お酒飲んじゃったじゃない。あかんって。そんなん許したらうちがじいさんに怒られるやん。サトシ、お前からもネネちゃんに何か言ってくれよ。 Paman pun merajuk ke suaminya Mbak Nene, tetapi suaminya yang bernama Satoshi pun tak membelanya. Di sana Mbak Nene mengatakan kalau merokok itu tidak baik buat paru-paru. Tak berselang lama saat Mbak Nene sedang mengobrol, Mbak Nene pun kedatangan teman lamanya, dia bernama Sachiko. Lantas bergegaslah Mbak Nene menghampiri Sachiko. Nene merasa heran karena Sachiko kesini membawa pria. Dengan begitu Nene pun menanyakan perihal pria yang dibawa Sachiko saat ini. Ternyata pria itu adiknya Sachiko. Berkenalanlah mereka di sana. Pria ini bernama Takeshi. ごめんね。この子結構暗いのよね。私と全然似てないでしょ。全然似てないです。すいません。あそこのテーブル使ってください。ありがとう。 Takeshi yang wataknya sudah cabul pun, ia terus memandangi Mbak Nene. Karena dirinya merasa ada ikatan penggabrutan bersamanya. Lantas si paman yang melihatnya bertanya ke Mbak Nene, apakah itu adik Ichiko? Karena wajahnya mereka sangat jauh beda. 幸子さんの弟さんやって。へえ、似てないね。焼肉盛り合わせお待たせ。ありがとう。 Takeshi yang nganggur, kebetulan ia melihat browser lowongan pekerjaan. Dengan begitu, Mbak Nene pun menawarkan pekerjaan. Untuk Takeshi, bisa kerja di sini. Karena kedainya ini lagi butuh karyawan secepat mungkin. Takeshi yang pendiam pun, ia sama sekali tak menjawab perkataan Mbak Nene. Malahan malah kakaknya yang bilang kalau Takeshi sangatlah butuh pekerjaan. Saat Mbak Nene sudah jauh darinya, ia malah memandangnya seperti biasa. Singkat cerita, di sini Takeshi sedang mencari kontrakan yang kosong. Tak berselang lama, Mbak Nene pun datang sambil menyapa Takeshi. Seperti biasa, Takeshi tanpa merespon sama sekali. Ia malah mendekati rumah Mbak Nene ketika Mbak Nene sudah masuk ke dalam, mencari celah supaya bisa mengintipnya. Scene berganti, di mana sekarang Takeshi sudah bekerja di kedainya Mbak Nene. Di sana Takeshi ditugaskan menjadi seorang pelayan. Namun di sini ia terus diperhatikan oleh si paman dan Mbak Nene. Karena dia memiliki wajah yang suram, tidak pernah senyum sama sekali. 吉高パルが一つお願いします。毎度、ありがとう。おい、お前暗いぞ。もっとこう、笑顔でやれよ、笑顔で。いいちゃん、いじめんといてよ。うちの大事なバイト君なんやから。大事って、常連客の俺より大事なのか。どっちも。なんだよ、それ。もう焼け酒飲むかも。うわ、うまいのか、これ。 Singkat cerita, di mana sekarang Mbak Nene sudah berada di rumah. Dan sekarang ia akan berganti pakaian di rumahnya, tetapi hal janggal pun terjadi. Dia tidak mengetahui kalau Takeshi sedang berada di balik pintu. Setelah beres, ia mendengar suara di luar. Lantas Mbak Nene pun segera mengeceknya. Takeshi yang sudah mengeluarkan batuk berdahaknya pun, lantas ia bergegas untuk pergi. Sampai-sampai Mbak Nene tak menyadari kalau itu Takeshi. Hari pun berganti ke pagi harinya. Takeshi yang baru berani bicara, ia menanyakan soal suaminya yang tak datang hari ini. Lantas Mbak Nene pun menjawab kalau Mbak Nene menyuruh suaminya untuk istirahat. Dan Mbak Nene pun berpikir kalau besok ia akan menutup kedainya dulu. Takeshi yang tahu besok akan tutup dan sekarang suami Mbak Nene tidak bekerja. Hal itu menjadi sebuah kesempatan baginya. Dia mencari celah dan memikirkan apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Sambil Takeshi memandang wajah Mbak Nene. なんぼうちが可愛いからって、そんなじっと見んといて。人妻やで。人の奥さんそんなじって見たらあかんって。 Meskipun Mbak Nene sudah menikah, hal itu tidak membuat Takeshi mengurungkan niatnya. Dia malah langsung menyergap Mbak Nene dari arah belakang. Mbak Nene yang kaget, ia mencoba melepaskan cengkraman Takeshi yang sudah mulai panas dada. Mbak Nene yang sudah lepas, ia berusaha untuk menyadarkannya, sambil ia menghindar dari Takeshi.
Tetapi Takeshi langsung memaksa untuk bercocok tanam. Sesudah bercocok tanaman selesai, Mbak Nene bilang ke Takeshi, 今日のことはお互い忘れよう。私家で着替えてくるから掃除しといてな。 berangkatlah Mbak Nene untuk pergi ke kontrakannya. Takeshi yang disuruh bersih-bersih, ia malah membuntuti Mbak Nene yang pulang. Setelah Mbak Nene sampai, Takeshi pun langsung memegang tangan Mbak Nene. Mereka yang berada di depan kontrakan Takeshi, dia pun langsung memaksa Mbak Nene untuk masuk. Dan apa yang akan terjadi? Ya betul. Takeshi langsung bergegas untuk menutup pintu kembali, supaya tidak ada orang yang lihat. Dan percocok tanaman pun terjadi. Singkat cerita beberapa hari kemudian, di mana saat ini Mbak Nene menanyakan selembar kertas milik suaminya. この37クリニックって何なの？やべ。これ何？勃起不全の治療しようと思うて。ありがとう。すぐには治らんかもしれんけど、頑張るよ。Hari pun kembali siang harinya, di mana Mbak Nene sedang memikirkan apa yang terjadi pada suaminya. Karena si suami mengalami singkongnya cepat lemas. Tak berselang lama Takeshi datang menghampiri Mbak Nene yang sedang diam di pos ronda. Mbak Nene yang melihat Takeshi memegang singkongnya, ia pun terlihat pasrah. Malam pun tiba, di saat ini Mbak Nene sedang merajut, suaminya menghampiri sambil membawakan kue ulang tahun. Happy birthday, dear Nene. Happy birthday to you. Nene, おめでとう。ありがとう。ありがとう。 Malam pun semakin larut, di mana suaminya sudah tertidur di luar. Di saat Mbak Nene sedang tertidur, ia pun bangun untuk mengecek suaminya. Dirasa suaminya sudah tertidur, ia yang merasa serabinya terasa gatal. Dikarenakan malam itu tidak ada singkong yang nganggur, Mbak Nene pun mencoba untuk bersolo karir di sana. Sesudah beres, Mbak Nene dikagetkan dengan kehadiran Takeshi ke rumahnya. Dan penggabrutan pun terjadi.